Sepakat nggak lo kalau gue bilang lagu ini timeless, termasuk lagu kayak yang pantas disebut 100 lagu everlasting. Kalau bukan Michael Jackson siapa mungkin yang bisa membawakan lagu itu dengan tepat? Gue tuh ngerasanya ya lagu itu tuh kayak gue punya keinginan gitu. I wanna do something, I wanna make a change gitu kan. Lo tetap menjadikan lagu ini anthem lo nggak? Ibaratnya gini. And no message could have been made now. You wanna make a better place. Take a look at yourself. Let's say. Na 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 na. I've been a victim. If you want to make the world a better place Take a look at yourself and make the change. and make the change. So, di episode ngebahas yang ngebekas, hari ini kita akan ngebahas orang yang lagi ngaca. Orang yang sukanya ngaca. Alias Man in the Mirror. Oleh Michael Jackson. Tentunya bareng gua, Ramon dan juga Ali yang lagi buka kopi. Nah, Li, kenapa kita ngebahas hari ini Man in the Mirror? Ya bicara soal ngebekas ya. By the way, hi. Bicara soal ngebekas. Apakah itu film, buku, dan lagu? Kali ini kita bahas lagu. Kayaknya King of Pop ini ya, salah satu artis musisi yang ngebekas di banyak orang. Terlepas mungkin di akhirnya terus ada kontroversi, tapi kita bicara lagunya gitu. Karya ya. Karyanya betul. Dan kayaknya banyak banget kalau lagu-lagunya Michael Jackson itu yang memorable. Tetapi kali ini kita ngebahas Man in the Mirror yang punya pesan sangat-sangat kuat gitu. Di antara begitu banyak lagu-lagunya Michael Jackson yang tadi as a king of pop, lagu-lagunya poppy gitu ya. Dan ini kan Man in the Mirror ini tahun 88 ya. Dari albumnya Bad ya. Dan itu juga satu album juga luar biasa. Dan ini yang tone-nya agak berbeda dan secara pesan itu juga kuat sekali. And that's why kita ngebahas ini. Buat gue pribadi sangat ngebekas ya. Nah kalau lu sendiri ngelihat ini Man in the Mirror dan Michael Jackson mungkin in general juga sebelum kita masuk ke lagunya juga. Oke, pertama kalau gue bisa bilang kayak gue sepakat bahwa siapa sih nggak tahu Michael Jackson dengan segala fenomenanya, dia sah dianggap sebagai the king of pop gitu kan. Bagi gue Michael Jackson itu ibarat kayak Ronaldo Nazario, very phenomenon gitu kan. Dan menarik kayak tadi lu bilang bahwa lagu ini tuh sebenarnya ada di album Bad. Ini bukan Thriller kan, Bad ya berarti dia. Iya. Album ini Bad. Thriller baru Bad kan. Abis Thriller baru Bad. Nah yang menarik di album ini sebenarnya itu ada nomor single utamanya Li, yaitu Smooth Criminal. Ya. Awalnya. Lalu hingga akhirnya dia buat lagu tahun 1988 ini Man in the Mirror. Nah ini yang menarik gitu. Bahwa Michael Jackson mulai semakin memantapkan dirinya sebagai salah satu tokoh global yang berani membicarakan soal perubahan. Ya. Soal kemanusiaan, soal kesetaraan, keadilan, perdamaian gitu kan. Ya. Nah salah satunya si Man in the Mirror ini. That's why ini tuh sebenarnya kayak hal simple tapi ngena gitu. Iya, karena buat gue at least sekali lagi ya, buat gue pribadi, dia bicara soal berbagai macam kondisi masyarakat, ya, kondisi dunia bisa dibilang gitu ya. Tetapi lagu ini kan bukan blaming isinya gitu. Yes. Gitu. Lagu itu bukan message itu bukan menyalahkan A, B, C atau D, tetapi message itu justru dikembalikan ke diri kita ya. Makanya dari mulai if you wanna make the world a better place, take a look at yourself,
and make the change. Jadi makanya again man in the mirror lah ya, kembali ke diri kita, orang yang di balik cermin itu gitu. So itu orang ketika ngedengerin sih menurut gua, ketika dia tahu liriknya dan dia ngedengerin liriknya, itu jadi kayaknya almost impossible untuk nggak reflektif ke diri dia gitu sepertinya gitu. At least dari perspektif gua. I don't know, nggak tahu lu sendiri gimana? Gua sambil buka liriknya lagi nih. Itu sepakat sih ya gua bahwa lagu ini tuh mengajak kita untuk sebelum lo ngelakuin perubahan, lakukan perubahan kecil dulu di diri lo, dan it started from ketika lo ngeliat di man in the mirror gitu loh, ketika lo ngaca gitu. Semua nggak akan bisa kalau lo nggak mau merubah diri lo sendiri gitu. Dan di liriknya yang menarik, liriknya itu bukan Michael Jackson yang buat. Iya, bukan. Sieda Garrett kan gitu. Iya. Bahwa liriknya itu sebenarnya dari awal mula liriknya aja kan lo tahu kan bahwa ketika lagunya mulai gitu kan, I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good gonna make a gitu. difference, ya. Itu tuh bener-bener kayak siapa sih yang nggak mau perubahan gitu. Tapi sebelum berubah lihat dulu ke dalam, jangan kayak lu bilang. Gue sepakat bahwa jangan nuding sana nuding sini. That's why kayaknya lagu ini tuh cocok menjadi lagu pembuka awal tahun. Resolusi ya kan, lagu pembuka awal tahun. So kita menjadi seorang yang change maker gitu ya, game changer. Tapi sebelumnya lo harus lihat dulu diri lo. Dan gua rasa personifikasi dalam artian persona Michael Jackson yang membawakan lagu itu sangatlah tepat gitu kan. Ini kan terlepas kontroversinya ya, bahwa saat itu kalau bukan Michael Jackson siapa mungkin yang bisa membawakan lagu itu dengan tepat di periode itu gitu. Iya. Ya kan, mungkin bisa jadi Phil Collins, tapi tidak akan istimewa kalau lagu itu dibawakan Phil Collins gitu kan. Betul kan? Phil Collins terkenal di mana-mana, tapi tidak mengglobal dan sefenomenal Michael Jackson. Bahkan kayak even menurut gua kalau lagu ini dibawakan oleh Freddie Mercury bagus. Tapi kan kembali lagi karya itu harus jodoh sama si pembawanya kan, messengernya ini kan. That's why kayaknya memang udah jodohnya lagu ini tuh tepat gitu loh, jodohnya dengan Michael Jackson. Dan ketika dia yang bersuara, buat gua kayak wow, tepat sekali gitu. Ini hal simple, hal sederhana, ngena gitu. Dan kayak tadi kata lu bilang, kata kuncinya adalah dekat. Michael Jackson dekat dengan masyarakat seluruh dunia tahu dia. Nah, isu besar, sebuah persoalan yang besar, kita mulai dari sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu ya lu ngaca lah. Gitu. Ya buat kita juga kudu ngaca akhirnya. Iya, dan gue diingetin katanya kalau rekaman kacamata jangan naikin mulu, jadi gue udah baru mau naikin, nah gue turunin lagi. Kebiasaan men. But anyway, kembali ke tadi, bener gue itu gue juga pengen tahu ya dari kalian juga, teman-teman juga nanti yang udah pernah dengar lagunya, kesannya seperti apa juga, dan yang belum pernah dengar juga go ahead listen to the song, it's amazing song gitu. Dan benar sih, bukan MJ yang nulis lagu itu. MJ gitu itu kan. siapa? Michael Jackson. Gue pikir Michael Jordan, Okay. Ya Magic Johnson, Michael Jordan, kan Mary banyak. Jane, Mary J. Blige. Coba. Michael Johnson, terus aja kita Mick Jagger, ya terus. Apa tadi? Oh iya. Iya, kalau bukan MJ yang bawain. Nah, ya, emang dia bukan yang nulis gitu ya liriknya. Dan di mana sebagian besar lagu-lagunya dia itu adalah dia yang nulis liriknya. Dia yang nulis liriknya, dan dia arrangement musik itu dia punya peran sangat besar hampir di semua lagunya gitu. Termasuk ini Man in the Mirror ini memang bukan dia yang nulis, tapi yang ngebentuk secara musik itu dia gitu ya, dengan Quincy Jones produsernya. Dan menurut gue yang sangat keren itu juga di lagu ini tuh kayak full circle. Itu kan startnya dengan acapella, ya kan? Dan terus build up tuh lagunya. Secara musik itu terus building sampai ke choirnya gitu kan. Sampai ke choirnya, tapi kemudian dia full circle lagi kembali ke back to the beginning gitu kan. Hal yang sederhana lagi. Iya, dan mulai dari I'm gonna make a change kan,
for once in my life it's gonna feel real good, gonna make a difference itu kan. Dan terus dia kembali ke situ lagi. Nah, jadi kayak ibaratnya gue tuh ngerasanya ya lagu itu tuh kayak gue punya keinginan gitu. I wanna do something, I wanna make a change gitu kan. Terus ketika gue mau menindaklanjuti itu ya tadi ngaca gitu kan, ngelihat ke cermin kayak I have to start with me gitu kan. Dan kemudian dari proses dia ngaca itu dia menyadari banyak hal sehingga kembali ke niat awalnya gitu. Kembali ke nolnya. I wanna make a change gitu kan. Tapi sekarang kayak tadi tuh awalnya tuh masih bingung gimana gitu kan. Tapi terus di akhir tuh kayak aha oke, I'm gonna start with me dulu gitu. Nah, kan? Gue ngelihatnya gitu itu pengalaman gue merasakan dan memaknai lagu Kapan itu. itu lo ketika memaknai lagu itu? Dari gue kecil ya kalau secara waktu kecil masih belum sedalam itu tentunya, tetapi kata-kata man in the mirror itu dan take a look at yourself and make the change tuh itu tuh selalu kayak nempel gitu di gue, selalu nempel dari gue kecil dan dari pertama kali gue denger lagu itu dan tahu arti katanya gitu. Berarti lagu ini personal banget dong buat lo? Karena ketika lo dari kecil udah dengerin. Iya, gue dari kan lagu tahun 88, gue mungkin dengerinnya mungkin SD lah ya. SD awal lah paling SD awal gitu. Nah waktu lo dengerin itu Kaset pakai pensil. Dan ketika lo aset B. dengerin apa? Maksud gue saat itu juga langsung nge-trigger lo atau gimana? Karena gue itu suka menyendiri dulu sampai sekarang sebenarnya. Oke. Gue menikmati waktu-waktu gue itu saat gue sendiri gitu. Gue jadi lo mau gimana kalau program ini hostnya sendiri? Lo aja. Kata lo mau sendiri gitu kan? Kalau lo mau sendiri, oke, I'll give you space bro, gitu kan? Enggak, makanya lo aja, gue sendiri saat tempat lain, gue menikmati waktu gue gitu kan. Nah, kalau gue di sini kan gue nggak sendiri sama kalian semua. Jadi ketika lo dengerin itu apa itu langsung menjadi momen kontemplatif buat lu berarti? Iya, gue tuh dari kecil gue suka dengerin lagu dan gue suka mendengarkan lagu sendiri dan gue suka membaca lirik gitu. Dan dulu kalau lagunya itu bukan lagu Indonesia, ya gue terus ngelihat di kamus ini artinya apa gitu. Malah waktu belok sedikit, kalau lagunya Metallica Enter Sandman. Kan ada tuh exit light, enter night gitu kan. Gue tuh masih kecil gue belum paham ini apa maksudnya exit light enter night. Gue tanya sama guru gue. Terus? Iya, guru gue yang bisa bahasa Inggris, gue tanya ini artinya apa, Mbak? Kok maksudnya apa? Masuk malam. Kan gue menerjemahkannya harfiah gitu kan. Padahal maksudnya ketika malam tiba exit light cahaya sudah keluar gitu, hilang gitu kan dan seterusnya. Nah, jadi gue suka mempelajari itu dan gue buka kamus gitu. Dan apa yang lo dapatkan ketika lo baca liriknya Man in the Mirror? Ya tadi gue jadi kontemplatif gitu dan kemudian ada kayak lagu di tengah-tengah lagu itu tuh dia kayak ngebuka semua hal tentang diri dia, kayak apakah mungkin gue pura-pura nggak tahu aja ya ada masalah di luar situ gitu. Yang mana tuh bapak yang dia bilang, gue ambil buka liriknya. Karena gue melihat dasar dari ngebahas yang ngebekas itu adalah gini, kita nggak cuma ngebahas lagu, tapi kita juga ngebahas buku dan juga kita ngebahas film. Ngebekas itu kan mungkin subjektif, tapi bagi kita berdua ngebekas itu berarti ada sesuatu lain yang menarik kita untuk lebih menggali lebih dalam dan mungkin berbagi, bercerita kenapa ini ngebekas gitu. Nah, sebenarnya waktu lu baca nih liriknya Man in the Mirror, kan lu bilang tadi dari kecil. Nah, seiring bertumbuhnya waktu, ketika lu sudah dewasa kayak gini, lu tetap menjadikan lagu ini anthem lu nggak? Gue nggak mendengarkan lagu ini sesering dulu. Oke. Ya, tetapi from time to time gitu ya. Ini masih gue dengerin dan jadi dibilang anthem itu kan ibaratnya gini, national anthem kita Indonesia Raya. Ya gue tahu Indonesia Raya gitu loh.
Tapi kan bukan berarti setiap hari banget gue dengerin Indonesia Raya setiap pagi kan gitu. Tapi as an anthem sebagai sesuatu yang gue bawa gitu ya. Value-nya ya. Iya, kayak gitu. Sampai sekarang tuh ya berarti. Iya, tadi yang gue pengen bilang nih, lihat nih. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind pretending not to see their needs? Jadi Empathy. iya, dan who am I to be blind pretending not to see their needs itu kan jadi kayak mengakui, ada sebuah pengakuan di situ. Lagu ini tuh banyak bentuknya menurut gue pengakuan gitu. Bukan nggak menggurui gitu. Betul. Tapi kayak justru Man in the Mirror itu bukan kayak lu ngaca ya, bukan gitu. Tapi gue nih yang butuh gitu loh. Jadi si naratornya kayak ngasih tahu bahwa gue sama kayak lu semua, gitu kan. Ketika kan di lirik itu kan dia bilang bahwa ketika dia ngeliat anak kecil di jalan, tapi dia pura-pura nggak ngeliat. Ini kan sebenarnya menarik ya, Li, bahwa saat itu Michael Jackson menyuarakan terkait empathy, yang saat ini mungkin sudah luntur, gitu kan. Tapi bukan sudah luntur. Orang sering kali lupa mengaktifkan tombol empathy. Ya kan? That's why lagu ini hadir untuk ngingetin gak cuman si pendengar kalau menurut gua, tapi jadi kayak pengingat juga buat si performernya gitu, bahwa kita harus kembali lagi ke diri kita harus ngeliat, kita harus empathy gitu kan. Nah itu dimulai dari dengan cara kita ngaca, sudah bener atau belum, gitu kan. Gitu. Dan kalau gua melihatnya tuh gini, karya The Man in the Mirror itu sort of powerhouse, satu kesatuan utuh. Pertama, tadi gua udah bilang bahwa lirik lagunya aja udah dalam. Sesuatu yang megah itu nggak melulu harus berkilau. Sesuatu yang megah itu nggak melulu harus bergemerlap gitu kan, harus gemerlap. Betul. Tapi sesuatu yang megah itu bisa saja cahaya kecil. Lagu ini kan seperti itu. Maksud gua, hal besar itu, maksudnya sesuatu yang magnificent, lu bisa memulai dengan hal kecil tapi yang dampaknya besar. Jebret, ngaca gitu kan. Nah, satu itu. Kedua, kayak tadi gue bilang bahwa ini memang jodohnya Michael Jackson dengan lagu ini. Belum tentu musisi hebat lainnya menyanyikannya kan belum bisa. Tapi kalau gue menilainya, selain Michael Jackson yang cocok membawakan lagu ini, sebenarnya nomor 2-nya itu opsi ya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. David Bowie. Tapi Michael Jackson yang paling istimewa untuk bisa membawakannya sesuai personanya gitu. Ketiga, kenapa gue bisa bilang karya ini powerhouse? Klipnya. Kayak lu bilang, trivianya tidak ada Michael Jackson kan? Iya. Dalam video klip itu kan? Video klip lagu ini basically nggak ada Michael Jackson sama sekali, nggak ada musisi, hanya tadi montage of social condition of the world. Cuplikan kondisi-kondisi di dunia saat itu, kelaparan, peperangan, dan menarik lagi dia menampilkan sosok-sosok game changer gitu. Martin Luther King, Gandhi, Mother Teresa gitu kan. That's why gue bilang powerhouse karya ini. Termasuk presiden-presiden. Karena ketika disertai kawin dengan si visualnya, itu kayak pas gitu loh. Kita ngeliat kondisi-kondisi terkini, kondisi-kondisi saat itu dalam artian tadi kelaparan, peperangan, perpecahan. Tapi juga diimbangi dengan sosok-sosok game changer tadi. Yang artinya itu menumbuhkan inspirasi kan buat kita yang nonton. Dan itu timeless loh sampai sekarang. Kita kalau nonton tuh masih merinding kan. Oh iya juga ya. Oh ini begini. Oh that's why Gandhi ngajarin kita seperti apa. Mother Teresa ngajarin kita seperti apa gitu. Dan Michael Jackson pantas berada di jajaran itu menurut gua. Dan gue pernah baca bahwa waktu rekamannya lagu ini itu tuh Michael Jackson tuh very emotional. Jadi karena makanya dia sangat ingin menyanyikan lagu ini menjadi lagunya dia gitu ya. Itu karena dia secara pesan dia merasa ini align dengan message-nya dia gitu. Makanya dia di video klipnya dia mundur dari tampil gitu ya. Karena it's not about Michael Jackson tapi it's about the message gitu kan. Itu yang keren loh. Iya. Itu yang susah loh, lu nggak mau tampil gitu kan. Karena
dia ingin fokusnya itu kepada message dari lagunya gitu. Dan jadi tadi kalau menurut gua ya, kontemplasi gua juga bahwa salah satu bagian yang sangat penting di lagu ini adalah ketika tadi looking in the mirror itu ya, kunci awalnya kan jujur sama diri sendiri. Itu butuh keberanian untuk jujur sama diri sendiri. Dari kalimat-kalimat tadi, who might pretending not to see their needs gitu kan. Kembali lagi nih apa, I've been a victim of a selfish kind of love. Yes. Itu tuh Itu timeless sih. itu luar biasa itu lirik itu. Jadi selfish kind of love, dia sebagai victim tapi victimnya kan biasa orang victim terhadap orang memperlakukan Yes. sesuatu yang nggak enak ke kita, tapi dia victim bahwa dia itu selama ini korban dari keegoisannya dia sendiri gitu kan. It's time that I realize there are some with no home, not a nickel to loan. And then kembali lagi nih, proses jujur sama diri sendirinya nih. Could it be really me pretending that they're not alone gitu? Kayak ya kita kadang kacamata kuda karena kita nggak mau memikirkan betapa nggak enak kondisi mereka, kondisi orang lain gitu ya. Karena ada guilty feeling gitu kan. Dan ketimbang gue feeling guilty, ya udah deh gue pretending aja that they're not alone. Jadi ada membuka diri untuk mengakui bahwa not everything is okay gitu. Dan bahwa kita tuh bisa punya peran gitu. Dan ketika not everything is okay, kita bisa menyalah-nyalahkan si A, si B, si C gitu. Dan terlepas mungkin memang A, B, C memang salah atau nggak salah, lain cerita gitu ya. Tapi setidaknya iya. Terus dulu ke dalam. Terus kita sendiri gimana gitu loh. Kita sendiri gimana. Dengan keterbatasan kita tentunya gitu ya. Nobody's perfect juga, tetapi dengan keterbatasan kita kemudian paling nggak kita dipantik untuk melihat kembali gitu. What can we do gitu. Paling nggak pada mungkin isu-isu yang kita punya kepedulian lebih gitu, mungkin ya nggak satu orang dia dipaksa untuk berkontribusi ke semua isu gitu kan, tapi lu tuh punya kepedulian lebih sama isu apa sih gitu. Nah, terkait itu kan juga gue tuh nggak sering dengarkan lagu ini gitu ya, tapi beberapa kali nongol, either itu diangkot, nggak diangkot, soalnya nggak mungkin lagu ini ada diangkot, maksudnya kayak tiba-tiba terpop up di handphone gua, tiba-tiba terpop up lagi nonton TV atau lagi dimanapun lah lagu itu terpop up. Kalau buat gua once itu terpop up seperti itu kayak universe lagi ngirim message ke gua sebenarnya. Karena kayak tadi kan any kinds of issues gitu. Apalagi problem yang nggak cuma Indonesia tapi seluruh dunia menghadapi adalah tantangan krisis iklim kan sebenarnya. Ya. Kita nggak bisa nyala-nyalain bahwa ini salah si A, salah si B, salah si C, terus soal lingkungan itu tanggung jawabnya aktivis, tanggung jawabnya pecinta alam atau pemangku kebijakan. Enggak. Dimulai dari diri lu gitu kan. That's why lagu ini kadang tuh kayak kembali ngingetin ke gua gitu. Dengan pekerjaan gua yang kadang-kadang itu gua beradvokasi, gua melaksanakan campaign tentang lingkungan. Tapi itu kadang juga mengingatkan gua untuk lu gitu nggak? Gitu kan. Bagaimana lu menyikapi masalah ini? Semua harus mulai dari diri kita kok gitu kan. Nah itu kadang tuh ngebuat gue merinding sendiri gitu kan. Kalau gue berniatan sengaja mendengarkan biasa mungkin. Tapi kalau gue lagi di tempat umum atau dimanapun tiba-tiba suddenly terpop up lagu ini, buat gue tuh feel experience-nya tuh kayak jir. Wah ini message nih gitu kan. Kalau gue kan konteksnya soal karena fokus gue di lingkungan, jir. Berapa? Gue jadi kayak ngitung tau gak lo, ketika lagu ini berkumandang tuh kayak gue tadi dari rumah ke titik ini, gue naik apa ya, jejak karbon gue hitung-hitungannya berapa ya gitu kan. Menjadi kayak bukan beban moral sih, tapi sebenarnya ini proses lu mau berubah atau tidak. Dan lu mau berubah atau tidak kan dimulai dari hal simpel. Nah ini kan ngajarin ini lagu. Lu lihatlah diri lu sendiri gitu kan. Perlukah lu merevisi hidup? Wah, promo lagi gua.
Pas nggak pakai jaketnya ini. Itu dan tapi sebenarnya sepakat nggak lo kalau gue bilang lagu ini timeless, termasuk lagu kayak yang pantas disebut 100 lagu apa ya? Apa sih istilahnya? Everlasting. Ya. Menurut gue kalau pantas atau enggak sih pantas. Karena lagu ini it talks about diri Message. kita sendiri gitu. Jadi ya pasti akan selalu relevan menurut gue. Kondisi lingkungannya, permasalahan-permasalahan di masyarakatnya, di dunianya mungkin bisa berbeda-beda. Konteksnya beda-beda. Ya, konteks berbeda-beda atau sama tapi dalam bentuk yang berbeda biasanya. Yes. Tetapi kembali ke manusianya lagi kan gitu, ujung-ujungnya gitu kan yang akan bisa membuat perubahan gitu kan, ke arah yang lebih baik ataupun yang enggak, dalam hal ini tentunya ke arah yang lebih baik gitu. Dan gue kayak gue juga mau menekankan satu hal lagi gini tentang sebetulnya bukan cuma lagu ini tapi tadi bahwa Michael Jackson sendiri merasa dia align dengan lagu ini gitu kan, sehingga emotionnya tuh dapet gitu. Oke, oh bener, nyanyi pakai hati tetap, tapi emotionnya itu bisa keluar. Iya, jadi energinya tuh emotion dapat, energi itu terasa karena menurut gue performing sesuatu tuh beda meskipun lu udah tahu luar kepala, tapi ketika lu performing itu dari hati gitu ya, dan lu merasa align atau nggak harus merasa connected sama message-nya, personally connected gitu ya. Jadi sempurna, men. Iya, hal-hal yang tidak sempurna dari lagu itu justru bisa menambah kesempurnaannya gitu. Menambah kemagisan karya tersebut. Iya, kadang ada lagu-lagu yang gue sekarang nggak terpikir ya, tapi biasanya ada kok penyanyi-penyanyi yang di dalam menyanyikan lagunya itu terus atau ada bagian saat dia menyanyi yang agak off tune sedikit gitu ya. Tetapi itu karena emotionnya gitu. Karena emotionnya malah jadi sesuatu yang istimewa. Iya, jadi sesuatu yang istimewa, orang semakin feel gitu cerita atau pesan dari lagu itu gitu kan. Nah menurut gue itu kenapa tadi gue bilang kalau mungkin yang nyanyiin orang lain kita dulu bilang bisa jadi beda gitu. Lo tadi bilang David Bowie gitu kan misalnya, atau misalnya Freddie Mercury mungkin nyanyi bisa jadi beda gitu. Yang we'll never know juga gitu kan. Kayak misalnya gue sempat terpikir Iwan Fals gitu, walaupun beda bahasa gitu. Jadi atau siapapun atau kita sendiri siapapun orang nyanyiin lagu ini gitu, ketika dia merasa connected, jadi pasti sempurna. Mau suara lu fals pun, iya. Dan kalau kayak tadi lu bilang pakai hati dan ngena, iya pasti lain. Pasti hasilnya akan sempurna gitu. Iya. Coba kalau lu nonton konser deh misalnya, atau nonton film sebetulnya, atau nonton teater gitu. Nah, teks lines yang sama gitu ya, line yang sama ketika di deliver dengan cara berbeda itu lain semua kan. Dan memang pada akhirnya kita sepakat bahwa memang Man in the Mirror ini berjodoh ya dengan Michael Jackson, dengan personanya dia seperti apa gitu. Dan terakhir kalau ada satu hal menarik yang menurut gua ini istimewa dari lagu ini. Tadi kita udah ngebahas sebenarnya, cuman gua mau nambahin. Klipnya kan hanya montase. Michael Jackson menolak untuk tampil di situ. Kayak lu bilang tadi bahwa Michael Jackson lebih menekankan pada message-nya. Dan di situ kan menurut gua it's a great gesture. Bahwa dia tidak mau tampil di video klipnya. Padahal namanya saat itu lagi begini dia kan. Lagi mungkin di puncak sekali gitu. Tapi dia memilih untuk tidak. Tapi lebih memilih menampilkan tokoh-tokoh, kondisi lainnya. Dia tidak mau menjadi center of attention di situ. Buat gue itu good gesture yang kembali lagi itu menginspirasi ke gue juga. Memberikan insight ke kita semua bahwa terkadang kita tuh kudu ngasih bukan kudu ngasih. Ketika momen itu atau kesempatan itu di lu memilih untuk enggak, ini gilirannya siapa? Ya ngerti kan lu? Enggak, gue nggak mau berada di depan. Ini gilirannya siapa? Gitu. Menurunkan egonya gitu kan? Yes.
di situ Michael Jackson berhasil menekan egonya untuk memilih tidak mau tampil sebagai highlightnya gitu. Dia mampu menekan egonya, dia memberi kesempatan yang lain. Karena gue percaya yang namanya, apa sih bahasa Inggrisnya bahasanya, pahlawan itu nggak semua harus pakai sayap. Istilah itu apa bahasa Inggrisnya, idiomnya, Nggak tahu gua. a hero not always wearing a cape. Oh iya, nggak selalu wearing, ya nggak, ya not every hero wears a cape or something Nah like that ya lah itu, gitu. bahwa Ya. di situ kita bisa ngelihat sebenarnya banyak sekali heroes, dalam tanda kutip heroes, bahwa orang-orang yang melakukan hal demikian gitu loh, Li, bahwa dia memberikan kesempatan ke yang lain, lebih baik dia berada di belakang layar. Dan buat gua itu pembelajaran berharga ya. Artinya lu sudah matang sampai seperti itu gitu. Dan kembali lagi bahwa kalau lu ingin melakukan sebuah perubahan, jangan berpikir, jangan terpatok pada sesuatu yang besar. Karena hal kecil yang kita lakuin apapun itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Selama lu ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh. Ya, pakai hati tadi itu ya. Gitu, pakai Agree. hati. Jadi gua rasa bahwa Man in the Mirror sah masuk ke dalam Ya, ngebahas yang ini ngebekas buat kita. ini jujurly, jujurly ini ngebekas banget di kita, dan kita mungkin bisa panjang ngomongin Man in the Mirror ini, kaitannya nanti Ali bisa cerita tentang wah kalau dikaitkan sama Stoik seperti apa, kaitannya sama Sigmund Freud seperti apa, wah itu bisa 8 episode sendiri kita. Dan kayaknya juga buat teman-teman yang udah mendengarkan dan menyimak lagunya, ya kayaknya juga ada bagian-bagian tertentu yang akan ngebekas ya. Gue sih merasa gue cukup yakin Karena itu. setiap line-nya mulai dari intro, after intro, verse 1, verse 2, bridge, ref, interlude itu gila mahal banget. Tiap line-nya itu mahal dan tiap line-nya itu seperti quotes tuh gak sih? Iya. Itu kayak kolektif quotes tuh di satu lagu Man in the Mirror tuh kayak kolektif quotes gitu. Yang lu asal nyomot merem aja tuh menjadi sebuah tuh quotes gitu. So, For you, eh bagian apa yang mungkin kalau dengerin lagunya? yes, kamu bisa nulis di kolom komentar ketika mendengarkan Man in the Mirror, lirik mana yang menurut kamu paling ngebekas. Ceritain ke kita, ya nanti kita bikin acara off air ngebahas yang ngebekas. Gitu. Nanti kita undang look alike-nya Michael Jackson. Oh iya, mendingan look alike-nya. Kalau orangnya kan udah nggak ada gitu, mendingan kita undang look alike-nya. Kalau orang yang bener datang, nanti yang lain nggak jadi datang. Kita juga ogah. Ya udah, kalau gitu, thank you semuanya. Thank you. Saya Ramon. Saya Ali. So Kita if you ketemu want to lagi. make the world a better place, Take a look at yourself and myself, and then make the change. Ciao. nah, Assalamualaikum. peace out.